Sudah? Oke, kita bahas saja materi kita mengenai pembubaran perseroan. Oke, pembubaran perseroan. Perseroan. Pembubaran perseroan. Ini, teman-teman ini enggak ciri-ciri yang kalau perusahaan mau kolaps. Ciri-ciri perusahaan mau kolaps. Cirinya apa? Perusahaan yang mau bangkrut itu. Cirinya salah satunya adalah kewajibannya lebih besar dibandingkan dengan asetnya. Kalau kewajiban lebih besar dibandingkan dengan asetnya, berarti otomatis ekuitasnya dia negatif. Ekuitas negatif itu biasanya kalau common stock itu kan nggak mungkin negatif ya. Common stocknya tetap positif. Yang negatif apa? Rated earning-nya. Berarti kalau rated earning itu negatif, rated earning itu kan akumulasi laba ya. Akumulasi laba atau rugi. Berarti kalau rated earning-nya negatif, berarti dia sudah mengalami rugi selama bertahun-tahun. Jadi nanti ya otomatis mau kalau dia mau lanjut beroperasi ya harus suntik modal lagi. Tapi kalau enggak ya dia kolaps dan akhirnya bangkrut. Itu cirinya itu. Kemudian kita lihat jika perusahaan debitur tidak mampu menyelesaikan kewajiban yang sudah jatuh tempo, kondisi ini disebut kebangkrutan ekuitas, equity insolvency. Berarti dia tidak bisa menyelesaikan kewajiban jatuh temponya. Kemudian kegagalan kewajiban, di samping kegagalan menyelesaikan kewajiban, perusahaan juga memiliki utang yang lebih nilai wajar asetnya. Ini tadi ya. Jadi misalnya kewajibannya misalnya 10 miliar. Asetnya kalau dinilai wajar itu misalnya hanya 7 miliar. Berarti dia 3 miliar minus kan. Ini yang dia harus segera diselesaikan. Selesaikan dalam arti apa? Nanti ada dua cara penyelesaiannya. Yang pertama, bisa aja dia cara damai ya. Cara damai. Kayak apa aja. Cara damai nanti ada reorganisasi namanya. Reorganisasi. Jadi bisa aja nanti utangnya dari kreditur nanti dikonversi menjadi saham. Bisa juga nanti utangnya, misalnya utangnya 10 miliar, didiskon jadi misalnya jadi 5 miliar. Salah satu lagi adalah revaluasi aset. Kemudian cara yang nggak damai, ya artinya perusahaannya dipahitkan, dibangkrutkan, itu dengan cara likuidasi. Likuidasi sendiri, karena dia bentuknya PT, karena PT itu kan sudah berbadan hukum ya. Jadi kalau PT kalau mau dibangkrutkan dia harus melalui putusan pengadilan. Kalau kita belajar kemarin ya pembubaran persekutuan, kalau bubar ya bubar aja kan. Kalau PT itu harus melalui putusan pengadilan. Oke. Bedanya satu lagi dengan persekutuan. Kalau persekutuan kemarin kan asetnya kan dijual terus dapat cash terus dibagi ke partner. Yang perseroan ini sebenarnya mirip-mirip sih. Jadi asetnya dijual, terus dilunasi, digunakan untuk melunasi kewajiban. Baru kalau ada sisa, baru ke pemiliknya.
Nanti teorinya bisa dibaca lagi, bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Terus misal gini, tadi misalnya dia punya kewajiban di neracanya itu misalnya 10 miliar. Asetnya misalnya hanya tersisa 7 miliar aset bersihnya ya, netnya. Berarti tidak semua kewajiban bisa dibayar. Bisa dibayar. Otomatis hanya punya 7 miliar aja untuk bayarnya. Jadi misalnya A, dia misalnya kreditur dia punya utangnya misalnya 3 miliar. Berarti si A nanti itu hanya dibayar 3 miliar dikali jumlah aset yang tersisa 7 miliar dibagi dengan jumlah kewajiban total. Maka dia hanya dibayar 2,1 miliar. Sisanya kemana? Sisanya ya dihapuskan. Jadi nanti prinsipnya seperti itu. Enggak apa ya, karena kewajibannya itu lebih besar daripada aset yang tersisa, makanya harus dibuat peringkatnya. Oke, pembayaran klaim. Oke, pembayaran ini ya, nanti untuk yang melakukan penjualan itu kan kurator ya. Jadi nanti kurator yang ditunjuk oleh pengadilan nanti akan menjual menjual semua aset yang tersisa, baru nanti dia membayarkan atas nama si PT yang pilot tadi, baru nanti di ini kalau ada sisanya baru ke pemilik. Oke. Jadi nanti prosesnya gini kan, misalnya PT A, PT X, dia pilot. Terus dia di pengadilan kan, itu kan harus ada tuntutan dari salah satu krediturnya kalau dia tidak bisa melunasi kewajibannya, makanya dipilotkan. Berarti nanti ada putusan pengadilan kalau ini pilot. Terus nanti ditunjuk kurator. Kurator ini nanti akan mengambil alih semua asetnya dan semua kewajibannya. Dan kurator nanti berkewajiban jual asetnya dan bayar semua kewajiban. Baru nanti selesai. Oke. Terus ini, karena tadi kewajibannya itu lebih besar dibandingkan dengan asetnya, maka si kurator harus buat prioritas. Karena tadi misalnya asetnya cuma 7 miliar, kewajibannya 10 miliar. Jadi nanti si kurator dia akan pilih-pilih nih, mana sih kewajiban yang istilahnya jadi prioritas, mana yang enggak. Kalau yang prioritas nanti mendapatkan pembayaran yang pertama. Kalau yang prioritas baru dari sisa-sisanya, sisa asetnya. Prioritasnya seperti apa nanti yang dibuat? Yang pertama, klaim yang dijamin dengan HKD atau agunan yang valid. Biasanya kalau kita pinjam ke bank, itu kan harus ada agunan ya, biasanya ya. Biasanya harus ada agunan. Agunannya kecuali KTA ya. Kalau KPR segala macam kan harus ada agunan. Biasanya agunan tanah dan bangunan. Karena dia sifatnya sudah diagunkan untuk suatu jaminan, berarti nanti untuk aset ini dia tidak bisa diutang-atik. Berarti ini hanya bisa untuk digunakan untuk melunasi kewajibannya itu aja, kewajiban yang sudah dijaminkan itu. Jadi asetnya sudah digunakan untuk pemenuhan yang kewajiban yang sudah dijaminkan. Nanti misalnya ini asetnya misalnya 3 miliar.
Sedangkan kewajibannya misalnya masih ada 1 miliar nih. 1 miliar ini nanti baru bisa digunakan untuk peringkat ketiga. Sisanya untuk yang non prioritas. Ya, dari yang peringkat pertama itu yang kewajiban yang dijamin dengan hak gada, sudah ada jaminan agunan aset tetap. Peringkat kedua adalah prioritas namun tidak ada agunan. Berarti tidak ada agunan namun sudah tetap menjadi prioritas. Itemnya itu ada beberapa, yaitu biaya administrasi selama proses pengurusan kepilotan. Berarti di sini liquidation expense atau biaya trustinya atau kuratornya. Berikutnya adalah klaim yang terjadi antara tanggal ketika gugatan pilot dilayangkan hingga putusan pilot dan penunjukan kurator. Berarti ini klaimnya terjadi sampai dengan gugatannya itu. Kan biasanya kalau menggugat itu ini kreditur itu tidak semuanya pengen berinisiatif mempilotkan. Bisa aja krediturnya 5, tapi yang gugat itu baru 1 atau 2. Berarti di sini tuh sisanya baru menggugat ketika sudah masuk proses di pengadilan. Berikutnya adalah klaim berupa gaji, upah, dan komisi yang seharusnya dibayarkan dalam jangka waktu 6 bulan setelah pilot. Ini tergantung dari masing-masing negara ya. Kalau di kita kan biasanya minimal 3 kali upah ya, 3 kali gaji ya. Misalnya kan misalnya di PHK, misalnya karyawan dia di PHK bulan Januari. Dia kan masih tetap dapat gaji kan bulan Februari sampai dengan April. Jadi kebalikannya, kalau perusahaannya dibangkrutkan berarti dipilotkan berarti si karyawan masih tetap dapat gajinya sampai dengan 6 bulan setelah putusan pilot atau tergantung dari masing-masing negara. Berikutnya adalah klaim untuk pesangon atau pensiun karyawan. Ini prioritas juga. Berikutnya adalah klaim individual dalam bentuk sewa atau pembelian uang muka yang telah dibayarkan namun jasa atau barangnya belum diserahkan. Berarti di sini adalah utang dagang. Berarti sudah ada penyerahan uangnya, tapi barang jasanya belum diserahkan. Berikutnya adalah klaim berupa pajak, biaya cukai atau pungutan lain dari negara ya. Berikutnya adalah peringkat ketiga. Peringkat ketiga adalah klaim non prioritas dan tidak berjaminan, tidak dijaminkan. Yang pertama adalah klaim legal yang sudah jatuh tempo. Berikutnya adalah klaim legal yang pengajuannya terlambat. Kemudian klaim legal seperti denda, sanksi, atau pembatalan. Dan dia adalah klaim berupa beban bunga atau bunga utang klaim prioritas namun tidak berjaminan. Cuman nanti ini kayaknya jarang ya. Biasanya kalau peringkat ketiga itu kadang ini aja sih, accounts payable aja. Cuman ada satu lagi, sisa klaim. Sisa klaim dari peringkat pertama. Misalnya gini, misalnya punya utang botik. Misalnya utangnya 1 miliar. Cuman dia dijaminkan misalnya dengan receivable. Misalnya hanya 700 juta. Berarti nanti sisanya ada 300 juta. 300 juta yang diklaim peringkat pertama ini nanti akan dipindahkan ke peringkat ketiga. Sedangkan yang 700 jutanya dia nanti tetap masuk ke peringkat pertama. Itu nanti. Nanti di soal ujian seperti itu. Kemudian peringkat 4, sisa asetnya diserahkan kepada pemegang saham lama sebagai pemilik perusahaan. Cuma kayaknya di contoh kasus jarang banget ya. Jarang banget bisa dapat ya. Jarang banget si pemegang sahamnya dapat bagian. Oke. Terus terkait dengan pembayaran klaim. Misalnya gini, peringkat pertama. Peringkat pertama ini. Dia misalnya
utang ya, yang dijaminkan misalnya 2 miliar. Kemudian dijaminkan dengan asetnya nilainya adalah 1,5 miliar. Berarti nanti masih ada sisanya aset sebesar 0,5 miliar. Nanti kita jumlah dulu 0,5 miliar. Kemudian yang peringkat kedua, misalnya contoh ya, jumlah kewajibannya misalnya 3 miliar. Kemudian nanti digunakan untuk membayar tagihannya misalnya 2 miliar. Berarti nanti kan masih ada sisanya sebesar 1,5 miliar. Jumlahnya ya. 1,5 miliar ini nanti yang digunakan untuk pembayaran ketiga. Jadi nanti pembayaran itu bertahap. Jadi pembayaran untuk yang pertama dulu diselesaikan, 2 diselesaikan, baru kalau ada sisanya, baru untuk yang pembayaran ke peringkat ketiga. Kalau ada sisanya, baru ke peringkat 4. Jadi nanti bertingkat ya. Diselesaikan untuk peringkat pertama dulu, kedua, baru ketiga. Terus nanti utang. Contoh yang ini aja. Misalnya utangnya 2 miliar, asetnya 1,5 miliar yang dijaminkan. Berarti kan asetnya kan aset yang dijaminkan itu tidak semuanya ini kebalik nih. Ini harusnya utangnya 2 miliar, terus asetnya harusnya 2,5 ya. Baru nanti ada sisanya 0,5 miliar. Cuman berarti yang di sini adalah contoh fully secure. Fully secure-nya apa? Ketika aset yang dijaminkan itu nilai wajarnya itu lebih besar dibandingkan dengan kewajiban. Tapi kalau aset yang dijaminkan itu lebih kecil dari kewajibannya, baru ini nanti yang masuk ke peringkat ketiga. Ya, tadi saya jelasin. Jadi nanti yang kita sebut dengan partially secure, dijamin dengan agungan, tapi hanya separuhnya saja. Jadi nanti harus kita klasifikasikan, kita harus bedakan. Oke, nanti teorinya teman bisa baca sendiri. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke ilustrasinya. Kita masuk ke ilustrasinya. PT Perjuangan menderita kerugian beberapa periode yang mengakibatkan kesulitan keuangan untuk membiayai kegiatan operasionalnya maupun menyelesaikan kewajibannya yang sudah jatuh tempo. Pada tanggal 7 Juli 2020, PT Perjuangan diputus baik oleh pengadilan setelah digugat oleh satu pemberi jaminan. Kurator yang ditunjuk segera mengambil alih aset dan kewajiban PT Perjuangan dan membuat estimasi realisasi seperti berikut. Jadi nanti langkah pertama nanti harus kita estimasikan nilai wajarnya berapa, nilai realisasinya nanti berapa. Yang pertama, cash, nilai bukunya 80 miliar, estimasi realisasinya 80 miliar, sama ya kalau cash. Account receivable, nilai bukunya 210, estimasi realisasinya adalah 160. Inventory 200 miliar, realisasinya adalah 210, equipment-nya 150, estimasi realisasinya 60. Kemudian land dan building-nya 250, nilai bukunya realisasinya adalah 150. Patennya, intangible asset, biasanya paten, nilai bukunya 10 miliar, kemudian realisasinya adalah 0. Sehingga di sini nilai wajar asetnya adalah sebesar 650 miliar. Kemudian kita lihat dari sisi kewajibannya. Kewajibannya adalah dari accounts payable,
wages payable, taxes payable, mortgage payable. Ini ya, totalnya semua di liability. Nilainya berapa di sini? Nilainya adalah 850 miliar. Berarti dari sini sudah ketahuan ya bahwa kewajibannya lebih besar dibandingkan dengan aset. Kewajibannya 850 miliar, asetnya adalah 650. Bukan 805. Bukan 805. 805 miliar lebih dari 650. Berarti nanti tidak semua kewajiban dapat dibayar. Jadi nanti hanya ada beberapa kewajiban yang hanya dibayar separuhnya saja. Kemudian di sini total nilai wajar aset dari PT Perjuangan ada sebesar 650 miliar dengan total nilai kewajiban 805 miliar. Dari perbandingan saldo tersebut, PT Perjuangan tidak mampu menyelesaikan seluruh kewajibannya, sehingga kurator harus menyusun prioritas pembayaran klaim. Kemudian di sini ada beberapa informasi lain terkait dengan transaksi keuangan PT Perjuangan. Yang pertama, piutang usaha digunakan untuk notes payable, utang gaji yang belum dibayar 1 miliar, akun inventory termasuk 50 miliar, ya, yang fakturnya belum dibayar, berarti nanti ada utang yang belum diakui sebesar 50 miliar. Kemudian hutang hipotek dan bunganya dijamin dengan tanah dan bangunan. Kemudian ada biaya likuidasi perseroan termasuk administrasi kurator sebesar 9 miliar. Berikutnya, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah buat prioritas pembayarannya terlebih dahulu. Ingat ya, yang di sini adalah yang pertama, kita buat peringkatnya itu berdasarkan tadi ya. Peringkat pertama tadi adalah peringkat yang dijaminkan, ada jaminannya, bukan dijaminkan. Peringkat pertama adalah kewajiban yang dijamin dengan aset, ada agunannya. Pertama di sini adalah notes payable. Notes payable-nya di neraca itu adalah nilainya adalah 100 miliar. Oke. Kemudian dijamin dengan piutang usaha. Piutang usahanya di sini adalah nilainya 160 miliar. 160 ini adalah nilai estimasi realisasi. Ya. Jadi kita cek di sini. Ini ya, equipment ya, 60 miliar. Piutang usaha deh. Dijamin dengan piutang usaha 160 miliar. Oke, berarti nilai yang kita pakai adalah nilai estimasi realisasi. Kemudian gini, karena payable-nya 100 miliar, dijamin dengan piutang usahanya 160 miliar. Berarti nanti masih ada sisa asetnya sebesar 60 miliar. 60 ini yang nanti masuk untuk pembayaran prioritas ketiga. Di sini adalah kategorinya adalah kategori fully secure ya. Karena apa? Nilai asetnya lebih besar dibandingkan nilai kewajiban yang harus dibayarkan. Itu yang A. Peringkat 1A. Peringkat 1B adalah partially secure. Partially secure. Di sini adalah mortgage payable, hipotek. Mortgage ini nilainya adalah 205 miliar termasuk dengan bunganya.
dijaminkan dengan tanah dan bangunan sebesar 140 miliar. 140 ini jangan lupa adalah nilai estimasi realisasi. 140 miliar. Kan terus ini, di sini kan utangnya adalah 205 miliar, sedangkan aset yang bisa digunakan adalah 140 miliar. Berarti masih ada sisa utang yang belum bisa terjamin sebesar 65 miliar. Di sini sisa utang yang belum terjamin. Sisa utangnya sebesar 65 miliar ini nanti akan sebagai menambah kategori 3 ya. Berikutnya kita buat peringkat kedua. Peringkat kedua adalah tidak dijamin tapi merupakan prioritas. Itemnya di sini adalah wages payable, taxes payable, trustee expense, dan accounts payable. Total kewajiban menurut peringkat kedua ini adalah 161 miliar. Dengan aset yang tersisa adalah sebesar 350 miliar. Tadi kan ini dari ini yang digunakan adalah yang dijaminkan piutang usaha dan tanah bangunan. Kan ini di neraca itu kan tadi kan ada beberapa item yang sudah dijaminkan. Ini tanah dan bangunan. Ini tadi untuk yang apa namanya mortgage payable. Sedangkan account receivable tadi yang digunakan untuk jaminan dari notes payable ya. Berarti kan aset yang tersisa yang bisa digunakan untuk peringkat kedua adalah sisanya terdiri dari cash, inventory, dan equipment. Berarti nilai aset yang tersisa untuk yang pembayaran kategori kedua adalah yang masih adalah cash, inventory, dan equipment. Ini berarti adalah total aset dikurangi dengan aset yang dijaminkan untuk peringkat pertama. Oke. Berikutnya kita buat peringkat ketiga. Peringkat ketiga adalah tidak dijamin dan juga non prioritas. Terdiri dari apa aja? Yang pertama dari accounts payable sebesar 400 miliar dan juga adalah sisa klaim dari peringkat pertama. Peringkat pertama. Jadi ini sisa klaim dari peringkat pertama. Kita jumlahkan. Kan tadi untuk yang peringkat pertama masih ada sisa asetnya 60 miliar ya. Ini sini sisa aset. Sisa asetnya 60 miliar untuk yang peringkat pertama. Peringkat kedua, jumlah asetnya adalah 350 dikurangi dengan kewajibannya ini tadi berapa? 161. Berarti masih ada sisa aset sebesar 60 tambah 350 kurangi 161 sama dengan 249. 249 ini yang nanti kita akan bagikan untuk peringkat ketiga. Terus kita lihat di sini. Peringkat ketiga, jumlah klaimnya itu adalah sebesar 465. Ini ya, 465. Kalau kita lihat, aset yang ada itu adalah 249 yang sisa. Kemudian kewajibannya adalah yang masih adalah 460 miliar. Berarti nanti ada
defisiensi kekurangan sebesar 216 miliar. Berarti nanti yang bisa dibayarkan ke pemegang, ke kreditur yang utangnya itu sebesar 405 miliar ini, itu hanya aset sebesar 249. Terus sisanya nanti kemana yang 216 miliar? Sisanya nanti kita hapuskan ya. Karena kan udah nggak ada tesnya lagi kan. Oke, jadi nanti misalnya gini. Misalnya A misalnya punya hutangnya 10 miliar. Berarti nanti dia hanya dibayar sebesar, karena yang asetnya itu hanya tersedia 249 miliar, berarti dia hanya dibayar sebesar 10 miliar kalikan dengan 249 dibagi dengan 465 sebesar 5,3 miliar. Terus selisihnya kemana? Yang 4,65 ya. 65. Sisanya ya dia ya apes ya, berarti nanti dihapuskan sisa. Jadi seperti itu. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Langkah pertama kita buat itu dulu, daftar klaimnya. Sebentar saya cek dulu. Saya bahas dulu ada pertanyaan. Oke. Jadi gitu, kita buat peringkat pertama dulu. Peringkat pembayaran dulu. Baru setelah kita buat peringkatnya, kita buat statement of affair. Ini apa ya namanya? Ini kalau apa namanya? Kalau saya lihat soal UAS sih neraca konsolidasi. Bilangnya. Ini statement of affair apa sih? Nah, isinya sih sama seperti neraca ya. Cuman bedanya apa? Nanti di sini asetnya, liability sama ekuitasnya nanti kita buatkan berdasarkan peringkatnya. Jadi misalnya di sini asetnya nanti kita buat peringkatnya jadi 3. Ya, sorry. Nah, ini yang fully secure, dijaminkan penuh. Kemudian partially secure, yang dijamin sebagian. Yang kedua, yang berikutnya adalah tidak dijaminkan. Berikutnya adalah liability. Liability nanti ada 2 kategorinya. Kategori prioritas, kategori non prioritas. Kalau ekuitas nanti nggak ada. Jadi nanti intinya kita buat susun neracanya sesuai dengan ini apa namanya? Tingkat ini apa ya? Tingkat ini ya pembayarannya, penjualan dan pembayarannya. Kan kalau di sini kan kalau kita lihat aset nanti untuk pembayaran penjualannya nanti sesuai dengan urutan ini. Kalau kita buat di jurnalnya. Jadi nanti aset yang pertama kali kita jual adalah yang fully secure dulu, partially secure baru yang tidak dijaminkan. Untuk pembayaran liability juga gitu. Nanti untuk yang prioritas dulu baru non prioritas. Sorry. Yang liability nanti ada juga harusnya satu lagi yang dijaminkan. Nanti kita lihat aja contohnya. Berarti nanti kita buat statement of affair-nya sebagai berikut. Yang pertama dijaminkan secara full, itu adalah piutang dagang. Yang dijaminkan, piutang dagang yang dijaminkan untuk notes payable.
Di sini piutang dagangnya adalah nilai bukunya 210 miliar, dikurangi notes payable sebesar 100 miliar. Nah, di sini nilai kemudian tadi kan diketahui ya di soal tadi keterangannya bahwa estimasi realisasi dari accounts receivable adalah sebesar 160 miliar. Berarti nanti ada sisanya kan? Asetnya lebih besar dibandingkan dengan kewajibannya. Berarti masih ada sisanya sebesar 60.000. 60.000 ini nanti untuk yang peringkat ketiga. Berikutnya adalah peringkat berikutnya adalah tanah dan bangunan yang dijaminkan secara parsial ya, jaminannya nggak penuh. Nilai bukunya tanah bangunan adalah 250 miliar, dijaminkan untuk mortgage sama bunganya, interestnya adalah 205 miliar. Sedangkan estimasi penjualan dari tanah dan bangunan adalah sebesar 140 miliar. Sehingga nanti ini dianggapnya impas ya. Nggak ada residual value untuk pihak ketiga. Jadi di sininya 0. Berikutnya adalah aset yang tersedia untuk peringkat kedua dan peringkat ketiga. Sisanya yang terdiri dari cash, inventory, equipment, dan intangible asset. Di sini kita lihat cash-nya 80.000, estimasi receivable untuk kredit berjumlah 80.000, inventory 200, 210 di sininya beda. Kemudian yang di sini adalah intangible asset-nya dia nilainya 0 karena sudah tidak dapat dijual ya. Jual dari nilainya 0. Sehingga nanti total tersedia untuk klaim prioritas dan non prioritas adalah sebesar penjumlahannya totalnya sebesar ini semua 60 tambah 80 tambah 10 tambah 60. Nah, 60 tambah 80 140 tambah 210 tambah 60 miliar. Totalnya adalah 410 miliar. 410 ini nanti dikurangi yang pertama adalah klaim prioritas terlebih dahulu. Kita lihat di klaim prioritasnya di bagian lagi. Klaim prioritasnya terdiri dari wages payable, taxes payable, trustee expense, advance payable sebesar 161. Berarti tadi kan masih ada aset yang tersedia kurangi dengan klaim prioritas. Berarti nanti sisanya adalah tersedia untuk yang non prioritas sebesar selisihnya sebesar 249. Sedangkan kalau kita tahu bahwa kewajiban yang non prioritasnya di sini kan ada ini ya 465 ya. 465 total kewajibannya tidak dijamin adalah 465 sehingga masih ada defisiensinya kekurangannya sebesar 216 miliar. 216-nya ini nanti yang kita akan hapuskan. Kemudian yang di sisi kreditnya kita buat liability-nya. Yang peringkat pertama adalah dijamin penuh, notes payable, dijamin dengan piutang usaha. Kemudian yang peringkat kedua adalah dijamin sebagian, mortgage payable. Mortgage payable tadi kan ini ya masih ada sisa utangnya ya. Karena kan utangnya kan 205 miliar, sedangkan asetnya adalah yang dijamin adalah 140 miliar, sehingga masih ada sisanya sebesar 65 miliar. Sisanya dari peringkat pertama ini nanti akan ditambahkan dengan advance payable yang di peringkat ketiga. Jadi total untuk yang peringkat ketiga adalah 465. Terdiri dari sisa klaim dari peringkat pertama, sisa klaim peringkat pertama ditambah dengan yang real dari yang masuk peringkat 3.
Jadi itu. Oke ya. Di sini kita lihat sih gunanya untuk apa sih statement of affair ini. Statement of affair disusun oleh kurator untuk menganalisis semua perjanjian atau perikatan keuangan pihak debitur dengan pihak-pihak terkait. Dengan laporan ini, kurator mengetahui semua perikatan yang harus diselesaikan dengan aset yang dimiliki oleh debitur. Seperti yang telah dibahas, perusahaan mengalami kebangkrutan karena total kewajibannya melebihi dari total asetnya. Kondisi ini mendorong kurator untuk membuat peringkat pembayaran atas klaim perikatan debitur. Selanjutnya, kurator akan menjalankan rencana likuidasi dengan cara menjual aset debitur dan hasil penjualannya digunakan untuk penyelesaian kewajiban utangnya. Kemudian langkah kurator mirip dengan likuidasi persekutuan. Ini ya, penyelesaian pembubaran persekutuan. Cuman kan bedanya gini, kalau persekutuan kemarin, kalau penjualannya itu kan bebas ya. Tiap bulan kan yang misalnya dijual persediaan dulu tanah atau building. Jadi nanti kalau persekutuan bebas nih yang dijual mana aja. Tapi kalau yang perseroan ini, jurnalnya nanti harus ada urutannya. Yang pertama adalah kita jual dulu agunan yang jual dulu aset yang diagunkan. Sini nggak ada ya. Yang pertama adalah jurnal ya. Nanti kan gini, misalnya perusahaan di sini yang bangkrut kan PT XX ya. Kemudian ada kuratornya. Kurator ini kan akan menjual kan. Otomatis kalau kurator menjual kan, berarti semua aset dan kewajibannya nanti berpindah ke kurator. Jadi nanti kurator akan buat jurnal penyerahan aset kepada kurator. Kemudian yang berikutnya adalah, langkah berikutnya adalah, yang pertama adalah jual aset. Jual aset yang dijaminkan. Berikutnya adalah lunasi pinjaman tersebut, pinjaman dari asetnya tersebut. Kemudian baru berikutnya adalah jual aset yang tidak dijaminkan. Langkah keempat adalah lunasi kewajiban prioritas kedua. Baru nanti jurnal berikutnya adalah lunasi kewajiban prioritas ketiga. Baru nanti yang keenam, kalau sisanya nggak cukup untuk membayar prioritas ketiga, baru nanti sisa prioritas ketiganya itu akan nanti kita hapuskan. Jadi nanti urutan jurnal seperti itu. Dan jurnal ini jangan dibolak-balik ya. Karena apa? Ini kan penjualannya kan bertahap tuh. Penjualannya bertahap dan untuk menentukan cash-nya. Jadi istilahnya kan nggak bisa nih kita bolak-balik mendapatkan cash-nya. Jadi harus urut berurutan. Cuman di sini nggak ada contohnya ya di materinya ya. Cuman kalau kita lihat di soal ujiannya tuh kita nanti diminta buat statement klaim prioritasnya, kemudian diminta buat statement of affair-nya, buat jurnalnya sampai selesai. Jadi ya kalau saya bilang kan kalau di kampus kita kan kadang uniknya, kadang ujiannya apa, kadang yang diajarkan apa, kemudian latihannya apa, nanti UAS-nya kadang beda, ujiannya nanti beda. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan yang cara yang pertama, cara likuidasi, cara damai. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Sebentar, saya minum dulu.
Oh ya, kalau saya lihat sih di di ujian 2020 dan 2019 untuk yang materi pembubaran perseorangan ini nanti yang muncul hanya ini aja sih, likuidasi sih. Yang reorganisasi ini nggak ada di ujiannya, nggak ada. Cuma nanti di latihannya emang ada. Jadi ya nggak apa-apa, nanti kita bahas sedikit di latihannya. Cuman saya nggak tahu nanti yang keluar yang mana pas ujiannya. Nanti kalau ada info saya sampaikan. Cara yang kedua adalah reorganisasi, cara damai ya. Cara damai antara pemilik saham, pemegang saham dengan kreditur, dengan pemberi utang. Jadi nanti ya ini solusi biar perusahaannya nggak jadi dikaitkan. Oke. Reorganisasi merupakan solusi alternatif dalam penyelesaian keuangan debitur. Bla 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 bla. Nanti ada beberapa cara untuk penyelesaiannya. Yang pertama adalah restrukturisasi utang dan modal perusahaan debitur. Kita lihat di neraca. Neraca di sini ada aset liquidity sama equity. Berarti nanti yang reorganisasi yang pertama adalah restrukturisasi utang dan modal perusahaan dengan cara pembayaran utang secara tunai. Tapi di sini syaratnya tuh harus lebih kecil daripada nilai utang. Di poin C ya. Yang A ini contohnya dia punya utangnya 10 miliar. Kemudian si perusahaannya dia negosiasi sehingga dia hanya cukup bayar misalnya hanya 7 miliar. Berarti nanti sisanya 3 miliar itu nanti yang kita akui sebagai keuntungan reorganisasi. Berikutnya adalah mengkonversi utang dengan ekuitas debitur. Berarti nanti penyertaan ya. Jadi si kreditur kan punya utang. Utangnya nanti kita tukar dengan saham. Di poin C ada syaratnya. Secara umum penyelesaian nilai lebih kecil daripada nilai utang. Berarti negosiasinya harus lebih kecil ya penyelesaian utangnya ya. Kalau nggak lebih kecil ya buat apa negosiasi. Berikutnya adalah sehingga dengan poin C, kurator mengakui keuntungan dari restrukturisasi utang. Poin berikutnya adalah menilai ulang saham dari pemegang saham lama. Dengan ketentuan nilai saham lama tidak lebih besar dari 50% dari saham baru. Berarti di sini contohnya gini, common stock-nya misalnya dia 10 miliar. Karena ada kesepakatan dengan si pemegang sahamnya mau agar ditukar dengan nilai sahamnya separuhnya, misalnya 5 miliar. Berarti nanti common stock lama 10 miliar, common stock baru misalnya 5 miliar, PIC-nya ini 5 miliar. PIC di sini nanti kita masukkan sebagai keuntungan reorganisasi. Oke, itu. Cara yang kedua adalah revaluasi aset debitur. Kan ini ya, di neraca itu kan tidak semua kita nilai dengan current value ya. Kan ada land sama building itu kan kita gunakan historic value. Karena historic value berarti kan bisa aja nilai yang sekarang itu lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan nilai historisnya. Revaluasi aset biasanya normalnya itu nilainya yang dihasilkan itu lebih tinggi. Jadi kalau ada lebih tinggi nilai wajarnya sekarang, berarti kan ada gain ya, gain on asset revaluasi.
Gain dari revalue aset nanti yang kita akan akui sebagai keuntungan reorganisasi. Kemudian setelah semuanya restrukturisasi utang modal dan juga revalue aset, maka dia nyusun neraca baru, fresh start reporting. Namanya adalah fresh start reporting. Oke, kita lihat contohnya. Nanti bisa baca sendiri, teman-teman. Langsung aja di sini. Pelaporan keuangan perusahaan yang direorganisasi harus memenuhi kualifikasi sebagai fresh start reporting dengan syarat yang pertama, nilai reorganisasi lebih kecil dibandingkan nilai buku semula. Nilai reorganisasi lebih kecil dibanding dengan nilai buku semua perusahaan yang semua kewajiban dari perusahaan yang direorganisasi. Oke, nilai reorganisasinya lebih kecil dibanding dengan nilai kewajibannya. Yang poin berikutnya adalah pemegang saham lama memiliki persentase kepemilikan kurang dari 50% dari struktur pemilik saham baru, sehingga nanti maksudnya agar pemilik lama itu kehilangan pengendalian yang signifikan. Kita lihat ilustrasinya. Pelaporan awal baru fresh start reporting dimulai dengan entitas yang memiliki saldo laba 0 dan tidak ada defisit. Berarti tadi kan awalnya kan kalau dia kolaps itu kan rugi, return earning-nya kan negatif nih. Jadi fresh start reporting itu dilakukan agar return earning-nya menjadi 0 terlebih dahulu. Jadi kalau return earning-nya 0 berarti kan sudah ini ya, dimulai dari 0 ya. Kayak 10 kayak pertama aja. Jadi dimulai dari 0, return-nya mulai dari 0. Kemudian untuk menutup defisit perusahaan debitur, akuntan akan yang pertama adalah menutup keuntungan yang diperoleh dari restrukturisasi utang ke akun defisit. Dan kalau return-nya dia negatif, berarti dia kan posisinya kan di debit ya. Posisinya di debit. Berarti nanti kalau ada nilai organisasi nanti kita kreditkan. Misal PT Perjuangan memiliki struktur keuangan sebagai berikut. Asetnya 6,8 miliar, utangnya 7 miliar, ekuitas dengan modal sahamnya adalah sebesar 1 miliar. Dengan defisit return earning-nya adalah dengan saldo debit adalah sebesar 1,2 miliar. Kemudian nilai utang direstrukturisasi dengan penyusunan sebagai berikut. Diterbitkan utang jangka panjang baru sebesar 2 miliar dan penerbitan ekuitas sebesar 4,5 miliar. 5 miliar. Berarti ini utangnya ditukar dengan dikonversi ke saham. Berarti kita jurnal ya. Utang yang lama adalah 7 miliar. Berarti kemudian ada penerbitan utang baru 2 miliar. Kemudian yang dikonversi ke saham adalah 4,5 miliar. Berarti nanti ada keuntungan dari strukturasinya utangnya adalah sebesar 0,5 miliar. Ini selisihnya aja. Kemudian kalau restrukturisasi utang itu, ya setahu saya itu bisa aja semuanya, pokok plus bunganya. Jadi nggak hanya pokoknya aja. Pokok plus bunga itu bisa nanti direstrukturisasi. Bisa aja itu bunganya dihilangkan, atau nanti pokoknya itu bisa aja dikurangi. Ini tergantung dengan kesepakatannya. Berikutnya adalah pemegang saham lama menerima saham baru. Tadi kan gini, syaratnya itu kan pemegang saham lama
tidak boleh punya kepemilikan lebih dari 50%. Berarti yang saham yang lama kita harus tukar ke saham yang baru, di mana nilainya itu tidak boleh dari 50% dari nilai yang lama. Berarti ya modal saham yang lama kita debit 1 miliar, kita terbitkan saham baru dengan nilainya maksimalnya setengahnya, di sini setengah miliar. Selisihnya kita masukkan ke PIC, agionya sebesar setengah miliar. Berikutnya adalah menutup keuntungan atau kerugian dari revaluasi aset ke akun defisit. Oke, di sini aset. Asetnya kalau kita lihat di atas itu adalah nilainya sebesar ini ya, 6,8 miliar asetnya. 6,8 miliar. Hasilnya 6,8 miliar itu yang di neraca. Kemudian kita setelah revaluasi, nilainya ternyata besar 6,6 miliar. Berarti malah turun ya hasilnya ya. Berarti kita mengakui adanya loss-nya sebesar setengah miliar. Berarti nanti kita jurnal rugi revaluasi pada asetnya untuk mengakui adanya penurunan aset. Penurunan nilai aset. Berikutnya adalah menutup saldo defisit ke reorganization value, debit aset. Oh, di aset ya. Ini adanya di debit ya. Dari pencatatan 1.1 dan poin 2, keuntungan restrukturisasi utang, agio saham, revaluasi aset. Kemudian kan ditutup nih. Semula kan rate earning-nya kan dia debit ya, sebesar 1,2. Untuk menutupnya berarti harus kita kreditkan. Kita kreditkan 1,2 miliar. Kemudian tadi kan ada revaluasi aset ya, rugi revaluasi aset. Nanti kita masukkan debitkan juga 0,2 miliar. Kemudian tadi ada keuntungan dari restrukturisasi utang setengah miliar. Kemudian agio sahamnya setengah miliar. Jadi nanti ada nilai organisasinya sebesar 0,4 miliar. Ini nanti yang akan kita masukkan ke neraca di bagian aset. Nilai organisasi 0,4 miliar dari mana aja sih perhitungannya? Tadi kan defisitnya, rated earning-nya adalah 1,2 miliar. Dikurangi dari keuntungan dari atas revaluasi utang 500 miliar, agio saham 200 miliar, kemudian rugi revaluasinya 200 miliar. Totalnya 800 miliar, sehingga nanti ada nilai reorganisasi yang akan kita akui sebagai 400 miliar. Jadi nanti di neracanya aset, liability, equity, berarti setelah adanya itu kan rated earning-nya nanti menjadi 0, sama setengah itu berapa. Terus di sini nanti ada muncul reorganization value. Jadi sebagai penyeimbang ya. Itu sih. Cuman saya nggak punya contoh lengkapnya yang reorganisasi. Yang di soal latihan pun itu hanya ada beberapa soal aja. 1 atau 2 soal itu. Jadi kalau yang mudah-mudahan sih nggak keluar di ujian sih. Cuman nanti ya teman-teman siap-siap aja pokoknya ini ada soal seperti ini, siap-siap aja nanti misalnya ada soal reorganisasi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan?
Oke. Erlin gimana Erlin? Iya Pak, masih proses memahami. Oke, kita bahas soal ujiannya aja ya. Biar nanti sekalian belajar. Oke, kita lihat soal ujian tahun kemarin. Kalau soal ujian tahun 2019 kan sudah ada. Di sini kita lihat soalnya. PT Namira mengalami kesulitan keuangan, saldo labanya bernilai negatif. Tanggal 3 Agustus 2019, perusahaan mengajukan diri ke pengadilan untuk dipilotkan. Pengadilan mengabulkan permintaan pilot perusahaan tersebut pada tanggal 15 Agustus dan sekaligus menunjuk seorang kurator untuk mengurus kepilotannya. Perhatiannya saat neraca PT Namira saat ditunjuk kurator per 15 Agustus adalah sebagai berikut. Aset, liability, equity, totalnya masing-masing adalah 530 miliar. 530.000 US. Kemudian ada beberapa informasi tambahan sebagai berikut. Kita lihat yang diminta. Berdasarkan informasi tersebut, saudara diminta untuk 1. Membuat neraca konsolidasi Statement of Affairs per 15 Agustus 2019. Berikutnya adalah membuat jurnal di buku kurator, mulai dari penyerahan aset, liability ke kurator, relasi transaksi penjualan aset, dan pembayaran fee kurator, dan penyelesaian akhir dengan asumsi sebagai berikut. Ini karena di soal tidak diminta buat klaim pembayaran prioritas pembayaran klaimnya, tetap saya buat ya, teman-teman bisa lebih paham. Kita lihat, kita masukkan angkanya, balance sheet-nya. Di sini kita lihat peringkatnya. Di sini tadi ada keterangan F. Salaries and wages payable serta income tax payable merupakan utang prioritas. Dari atas saja. Persilakan taksiran appraisal diperoleh informasi sebagai berikut. Mortgage payable dijamin oleh land dan building yang nilai taksirannya sebesar 290.000. Mortgage payable dijamin oleh land dan building. Mortgage payable. Harganya 190 sama interestnya 19.000. Dijamin oleh land dan building yang taksirannya adalah sebesar 260.000. Land dan building. Taksirannya adalah sebesar 260.000.
Berikutnya, notes payable dijamin oleh akun receivable yang diperkirakan dapat dikonversi maksimal 65.000. Kita lihat apa gitu ya. Notes payable. Notes payable 70.000. Dan interestnya 7.000. Ini ya. Notes payable dijamin oleh akun receivable. Jaminnya yang sebelah sini. Di mana realisasinya adalah diperkirakan sebesar 65.000. Oke. Berarti kalau di sini kita lihat bahwa yang mortgage payable dia masuk full ya. Fully secure. Karena asetnya dijaminkan kan 260.000, sedangkan nilai utangnya kan 209.000. Kemudian notes payable totalnya kan 77.000, tapi hanya dijaminkan dengan asetnya 65.000 aja. Berarti di sini masuk yang partially secure. Oke, mortgage payable sama notes payable tadi kita masukkan ke peringkat pertama. Cuman ingat, yang mortgage payable lebih tinggi karena dia fully. Yang notes payable ini yang partially secure. Informasi berikutnya, 70% inventory dapat dikonversikan menjadi kas. Inventory, berarti sini ya, inventory-nya 42.000 yang dapat dikonversikan ke kas. Kemudian equipment dinilai sebesar 35.000. Kemudian paten tidak dapat dijual, 0 nilai. Berikutnya adalah salaries dan wages payable serta income tax payable merupakan utang prioritas. Berarti posisinya di sini. Salaries, wages payable, income tax payable merupakan prioritas. Berarti dia masuk ke peringkat kedua. Prioritas, tapi tidak ada jaminannya. Kemudian figurator diestimasi sebesar 3.000. Figuratornya 3.000. Liquidity expense-nya 1.000. Totalnya adalah 4.000. Oke. Berarti ini tadi untuk yang biaya likuidasi tetap kita masukkan ke peringkat kedua. Ada yang tahu alasannya kenapa dimasukkan ke peringkat kedua? Nggak mungkin ya kalau kuratornya nggak digaji terus likuidasinya jalan. Nggak mungkin kalau kita nggak dibayar terus likuidasinya bisa jalan. Nggak mungkin lah. Berarti kan harus prioritas ya. Nggak mau kerja dia kalau nggak dapat duit. Kemudian kita susun prioritas pembayaran klaimnya. Peringkat pertama, klaim yang dijamin dengan hak gadai. Hak gadai dengan diagunkan ya maksudnya. Agunan aset. Yang pertama adalah mortgage payable. 190.000, interestnya 19.000, dijamin dengan land dan building senilai 260.000. Ingat, kalau nilai yang di sini adalah nilai estimasi realisasi 260.000, sehingga masih ada sisa asetnya sebesar 41.000. Berikutnya adalah notes payable dan interest notes payable dijaminkan dengan akun receivable. Notes payable 70.000, interestnya adalah 70.000. Dijaminkan dengan akun receivable sebesar 65.000. 65.000 sama aja tadi, dia adalah nilai estimasi realisasi. Jadi kita kalau untuk penyusunan peringkatnya ini kan masih baru perkiraan.
Jadi nanti nilainya adalah nilai estimasi. Sehingga nanti masih ada kan ini. Loss payable-nya 77.000 dan interest-nya adalah 7.000, dijaminkan dengan akun receivable-nya 65.000. Sehingga di sini kan ini ya, asetnya lebih kecil daripada kewajiban. Berarti masih ada sisa utangnya sebesar 12.000. Yang ini nanti akan masuk ke kriteria kategori ketiga. Yang keempat tadi, mortgage payable-nya fully secure, loss payable-nya partially. Berikutnya adalah peringkat kedua, itu kan prioritas yang tidak ada jaminannya, yang terdiri dari salaries and wages payable, income tax payable, liquidation expense, trustee expense. Jumlahnya adalah sebesar 84.000. Dijaminkan dengan nilai 122.000 nilai asetnya. Asetnya di sini adalah aset sisa. Kan gini, tadi kan di atas. Yang sudah dijaminkan kan account receivable, kemudian land sama building ya. Berarti nanti yang masih ada yang tersisa untuk yang kategori kedua adalah cash, inventory, dan equipment. Katanya kan nol nih. Kita tinggal jumlahkan nih. Cash-nya 45.000, inventory-nya 42, equipment-nya adalah 35. Benar, hitungannya. 45 ditambah 42 ditambah 35, 122. 122 di sini adalah aset yang tersisa. Aset tersisa setelah dikurangi dengan yang diagunkan. Oke. Sekarang kita buat yang peringkat ketiga. Peringkat ketiga adalah klaim non prioritas dan tidak ada jaminannya. Terdiri dari accounts payable 125.000, satu lagi dari sisa klaim dari peringkat pertama. Yang ini. Jadi sisa klaim dari peringkat pertama yang tidak dijamin sepenuhnya tadi, sisanya dia masuk ke peringkat ketiga. Kemudian kita hitung nih, nilainya berapa jumlahnya. Jumlah peringkat ketiganya adalah 125 ditambah 12.000. Nilainya adalah sebesar 137.000. Berarti ini menunjukkan sisa kewajiban yang non prioritas yang ada ya, yang non prioritas. Oke. Kemudian kita harus cek nih, duitnya tuh masih ada berapa sih nilai cashnya, sisanya cashnya tuh masih ada berapa. Cashnya kan terdiri dari tadi ini ya, tadi kan ini sisa aset. Peringkat pertama tadi kan masih ada sisa asetnya sebesar di sini 51.000. 51.000 masih ada sisa asetnya 51. Yang kedua, untuk pembayaran kategori kedua, prioritas kedua, asetnya kan masih ada 122 dikurangi dengan 84.000 nilai prioritas yang kedua. 122 kurangi 84. Berarti sisa asetnya masih 51 ditambah 122 dikurangi dengan 84. Masih ada nilainya adalah sebesar 89.000. Cash-nya. Cash. 89.000 ini nanti yang kita bayarkan untuk melunasi kewajiban yang nilainya adalah
137.000. Jadi si kreditur dia tidak penerima full pembayaran. Kalau kita gunakan rasionya adalah sebesar 64,96 dari 89 dibagi 137. Artinya apa? Artinya misalnya si X dia punya piutang ke perusahaan yang bangkrut ini misalnya 10 miliar. Berarti nanti dia hanya dibayar sebesar 10 miliarnya ini jadi bagian dari ini ya, accounts payable ya. Dia hanya dibayar 10 miliar kali 89 dibagi dengan jumlah keseluruhan masyarakat. Sama dengan nanti dia dapatnya hanya 6,496. Sisanya kemana? Sisanya ya apes ya, dihapuskan. Rugi bagi dia. Resiko. Tapi tidak di. Oke, sampai di sini ada yang ditanya? Kita lanjut ya. Yang soal kedua. Soal kedua kita diminta membuat jurnal di buku kurator, mulai dari penyerahan aset, di kurator, penjualan aset, pembayaran utang, di kurator, dan penyelesaian. Sorry. Kita buat dulu statement of affair-nya. Statement of affair sebenarnya kita tinggal ini aja sih, pindahin angka dari ini tadi prioritas klaim. Jadi sebenarnya kita tinggal pindahin aja sih. Karena kita pakai angka yang estimasi realizable value. Statement of affair-nya. Yang pertama adalah tadi kan seperti sudah saya terangkan sebelumnya, tadi kan asetnya kita urutkan sesuai dengan yang dijaminkan, penuh, tidak dijaminkan sebagian, baru yang tidak dijaminkan. Kita lihat dulu. Aset yang dijaminkan kredit secara full, secara penuh. Di sini ada land dan building, nilai bukunya adalah 250 miliar. Dijaminkan untuk mortgage payable sama interest payable sebesar 190 plus 19.000. Sebesar totalnya adalah 209.000. Kemudian kalau kita lihat tadi kan kita masih pakai nilai estimasi ya. Estimasinya adalah 260 sehingga masih ada sisanya sebesar 51. Sebenarnya angkanya tinggal pindahin aja sih. Berikutnya dijaminkan jaminan untuk kreditur secara sebagian, nggak penuh ya. Consignable sebesar nilai bukunya 75.000, dijaminkan notice payable sama interest payable-nya totalnya 77.000, sehingga nanti meskipun di sini kewajibannya lebih besar dibandingkan aset nanti, tapi di sini 0 ya, kita langsung namakan aja. Oke, berikutnya adalah aset yang tidak dijaminkan dan hanya untuk prioritas. Aset yang tersedia untuk prioritas dan kreditur yang tidak dijamin. Terdiri dari cash 45.000, inventory, estimasi realisasinya 42.000, equipment-nya juga 35.000 dan patennya juga. Sehingga nanti aset yang tersedia untuk prioritas dan kreditur yang tidak dijamin 2 plus 3 adalah sebesar 173.000.
Kemudian nanti kita harus kurangkan dengan credit liability untuk yang peringkat kedua sebesar 84.000. 84.000-nya dari mana? Yang dari ini tadi, yang liability yang menjadi prioritas. Yang terdiri dari salaries, which is payable, income tax payable, sanitization expense, trust expense, totalnya 84. Kita pindahkan ke sini. Sehingga nanti aset yang tersedia untuk yang kreditur yang tidak dijamin adalah sebesar 89.000. 89.000 ini nanti yang kita bagikan ke peringkat ketiga. Kemudian kan kita tahu nih, di atas nih tadi, totalnya semua kewajiban adalah sebesar 137.000. 137.000 ya total semua kewajibannya ya. Kita masukkan totalnya 137.000. Sehingga nanti masih ada defisiensi kekurangan sebesar 48.000. 48.000 ini nanti yang kita akan hapuskan. Oke, itu yang bagian aset. Kita lanjut ke bagian liquidity. Liquidity-nya udah tadi kita susun yang prioritas terlebih dahulu. Baru nanti, jadi nanti susunannya yang likuiditas adalah yang prioritas dulu. Kemudian nanti fully secure, non partially, sama satu lagi adalah non priority. Kita susun priority liability-nya 84.000, fully secure creditor-nya, mortgage payable sama interest payable-nya 190 plus 19.209, partially secure creditor plus payable yang tadi 70.000 tambah 7.000, totalnya 77.000 yang dijamin dengan akun receivable yang tersedia yang adalah 65.000, sehingga masih ada sisanya adalah 12.000. Kemudian kita masukkan accounts payable-nya 125.000. Kita masukkan juga equity-nya. Cuman equity-nya ini enggak kita anggap ya. Karena dia masuk kategori 4. Kalau ada sisanya baru dibagikan. Berarti tersedia yang untuk yang kreditur yang tidak terjadi tadi 137. Sama ya angkanya ya. Jadi kalau menurut pendapat saya sih teman-teman buat ininya dulu aja, peringkat prioritasnya, baru nanti buat statement of affair-nya. Jadi nanti angkanya sudah tinggal pindahin aja. Berarti di sini sama yang kayak di atas tadi ya penjelasannya. Yang aset yang tersedia itu 89.000, sedangkan kewajibannya adalah 137.000, sehingga tidak semua kreditur dia mendapatkan pembayaran full. Oke, sampai di sini yang ditanyakan. Oke, kita lanjut untuk yang dua jurnalnya ya. Saya bingung di materinya nggak ada dua jurnal, kerjanya ada dua jurnal di operator, mulai dari pengenalan aset, liability ke operator, realisasi transaksi penjualan aset dan pembayaran.
Oke, yang pertama kita buat jurnal penyerahan aset dan kewajibannya ke kurator. Berarti kita tinggal sini aja pindahin aja yang di balance sheet di tanggal 15 Agustus 2019. Tadi aset yang terdiri dari, berarti bilangnya tinggal di ini aja, pindahin aja. Cashnya 45.000, kemudian kontrak 75.000, inventory-nya 60.000, lainnya 65.000. Buildingnya adalah sebesar 185.000, equipment-nya adalah 65.000, dan juga patentnya adalah 35.000. Kita masukkan juga liability-nya. Liability-nya kita masukkan semua. Terus nanti sisanya kita masukkan ke estate equity. Saya nggak bilang pengertian estate equity, karena dia hanya muncul untuk pada saat pembubaran perseroan aja. Perseroan. Berarti kalau di sini saya asumsinya dia ekuitas realnya itu berapa? Kan gini, di neraca kita lihat bahwa capital stock-nya itu adalah 200.000. Sedangkan related earning-nya dia adalah minus sebesar 161.000. Minus. Berarti ekuitas realnya kan ini ya, tinggal dijumlahin aja kan. 309.000. Jadi estate equity-nya nanti sebagai ini aja sih, sisanya aja. Makanya sisanya kita masukkan ke estate equity. Kita lihat jurnal. Yang pertama kita adalah buat jurnal penjualan aset yang dijaminkan full. Yang di sini adalah land dan building laku dijual senilai 265.000. Cashnya kita terima 265.000. Dan buildingnya di neraca itu adalah sebesar 200, totalnya 250.000. Ini kan dari 185 ditambah. Nah, kemudian sisanya kita akui sebagai gain. Tapi karena ini sudah akhir ya, karena sudah pembubaran, makanya langsung kita masukkan ke estate equity. Kita kreditkan ke estate equity sebesar 15.000. Terus karena kita sudah jual aset yang dijaminkan tadi, maka langkah berikutnya kita adalah bayar utang yang dijaminkan dengan aset yang dijual tadi. Berarti kita tinggal bayar aja nih. Interest payable-nya 19.000, mortgage payable-nya 190.000, cash-nya 209.000. Itu yang full. Berikutnya adalah yang tidak full. Account receivable ditagih sebesar 60.000. Cash yang diterima adalah 60.000, kemudian account receivable-nya di neraca adalah 75.000. Sehingga kita mengakui adanya loss sebesar 15.000 yang kita masukkan langsung ke estate equity. Terus karena kita sudah jual account receivable-nya, maka kita bayar nih utang yang dijamin dengan receivable tersebut. Utangnya adalah notes payable. Kita lihat di neraca, notes payable itu kan nilainya adalah 70.000, interestnya adalah 7.000, totalnya adalah 77.000.
Tapi karena dana cash yang tersedia itu dari penjualan komersial itu hanya 60.000, maka yang kita bayarkan untuk pembayaran notes payable-nya itu hanya juga sebesar 60.000. Oke. Kemudian di sini kan 77.000 dari notes payable sama interest ya. Cuman di sini saya nggak tahu apakah kenapa interestnya itu didahulukan. Kemungkinan kalau interest itu kan sudah ini ya, sudah mengikat ya. Saya nggak tahu sih alasannya realnya seperti apa. Jadi yang kita dahulukan adalah interest payable-nya sebesar 7.000. Karena sudah dibayarkan untuk interestnya 7.000, berarti nanti untuk notes payable itu adalah sisanya sebesar 53.000 sisanya. Berarti nanti untuk notes payable hanya berkurang 53.000 saja. Oke. Ini kan tadi ini ya, jurnalnya untuk yang jual aset yang dijaminkan. Terus yang jurnal berikutnya adalah pembayaran kewajibannya. Jurnal yang ketiga tadi jual aset yang partially secure. Kemudian jurnal berikutnya adalah pembayaran kewajibannya. Jurnal berikutnya adalah penjualan semua aset yang tersisa. Ini ya. Aset yang tersisa terdiri dari apa aja? Cash, inventory, equipment, dan juga paten. Ini adalah penjualan sisa aset. Penjualan aset yang tersisa. Kita lihat inventory dijual senilai 47.000. Inventory-nya 47.000. Sedangkan inventory di neraca itu adalah sebesar 60.000. Sehingga kita mengakui adanya loss sebesar 13.000 yang kita masukkan ke estate equity. Berikutnya adalah apa nih? Equipment dijual seharga 40.000. Cash-nya kita proses 40.000. Equipment dari neracanya adalah 65.000. Sehingga kita mengakui adanya loss sebesar 25.000. Berikutnya adalah pengakuan paten ya. Karena paten itu kan tidak dapat dijual. Tidak dapat dijual, berarti dia rugi ya, full rugi. Rugi sebesar nilai patennya. Berarti langsung kita jual jurnal estate equity pada patennya sebesar 35.000. Berikutnya adalah pembayaran likuiditas. Pembayaran liquidation expense. Kita jurnal estate equity pada cash sebesar 47.000. Itu rincian terdiri dari beban likuidasinya 1.200, fee kuratornya adalah 3.500. Oke. Kemudian jurnal berikutnya adalah pembayaran peringkat kedua yang prioritas. Terdiri dari salaries dan wages payable 65.000, income tax payable-nya 15.000, sehingga cash yang kita keluarkan adalah sebesar 80.300. Berikutnya kita harus bayar untuk yang peringkat ketiga. Bayar peringkat ketiga. Sebesar berapa?
yang dibayar sebesar nilai kas yang tersisa. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah hitung dulu kas yang ada. Masa kasnya ada terus kita mau bayarkan kan nggak mungkin, tuh harus ada kas yang terlebih dahulu. Kita hitung dulu kasnya. Saldo awalnya adalah 45.000. Penjualan dari land dan building adalah 260.000. Koleksi dari piutangnya 60.000. Inventory dijual 47.000. Equipment-nya 40.000. Terima cash-nya adalah 412.000. Kemudian kita sudah bayarkan untuk yang tadi. Terus yang peringkat pertama 209. Ini tadi yang full. Loss payable 60.000 yang partially. Liquidation expense-nya 4.700. Salaries and wages-nya 65.000. Dan income tax payable-nya 15.000. Sehingga total pengurangan kasnya adalah 353.700, sehingga sisa kas akhirnya adalah 103.300. Akhirnya, kemudian kan di sini ada ini kasnya yang masih adalah 103.300. Kemudian kita lihat ada sisa utangnya itu ada dua macam. Dari accounts payable-nya 125.000 dan dari sisa notes payable-nya adalah 17.000. Sisa dari peringkat pertama. Sehingga sisa utangnya adalah 142.000. Sehingga di sini kasnya kewajibannya 142.000. Berarti cashnya lebih kecil ya dibandingkan dengan kewajibannya. Berarti nanti yang kita bayarkan itu hanya 103.300. Selisihnya sebesar 700 berapa nih selisihnya? 38.300. Itu nanti yang kita akan hapuskan. Oke, langkah pertama kita bayar dulu dengan kas yang ada. Bayar dulu dengan kas yang ada. Kita bayar nih. Notes payable, accounts payable sebesar, cash-nya adalah sebesar 103.300. Oke. Tapi karena tadi yang tersisanya itu adalah notes payable-nya 17.000, kemudian si accounts payable-nya di neraca tadi 125.000, totalnya ini kan 137.000. Karena uangnya itu tersisa hanya 103.300, berarti nanti harus kita proratakan. Jadi notes payable dia hanya dapat 17.000 kali berapa ini? Sorry. Di sini totalnya 142.000 nih. 142.000. 17.000 dibagi 17.000 dibagi 142 dikalikan dengan uang tersisa 103.300. Jadi dapat angkanya 12.367. Accounts payable kayak gitu juga, tersisanya kan 125. Berarti dia 125 dibagi
142 dikalikan dengan 103.300, dapat angkanya 90.933. Kemudian sisanya yang 38.700 kita hapuskan. Hapuskannya gimana caranya? Kita tinggal masukkan ke equity. Jadi notes payable, accounts payable, kita sisanya tadi ya. Jadi notes payable terisikan 17.000 nih, 17.000 dikurangi dengan 12.367 lah, misalnya lah 4633. Accounts payable-nya 125 dikurangi dengan 90, masih ada 34067. Jadi ini adalah sisanya aja. Kita hapuskan. Setelah jurnal ini, nanti persamaannya aset, liquidity, liability, sama equity, nilainya sudah 0, 0, 0. Jadi sudah selesai. Kira-kira itu sih. Ada yang ditanyain nggak kira-kira teman-teman? Saya masih agak penasaran kenapa interest payable lebih didahulukan dibandingkan dengan pokoknya. Saya nggak tahu nih yang turunnya seperti apa. Untuk yang notes payable ya. Jadi Jadi materi soal di latihan dan juga UAS-nya beda. Ini teman-teman bisa cek lagi. Kira-kira seperti itu, teman-teman gimana? Bingung? Pak, izin bertanya, Pak. Hmm? Berarti yang persentase yang pas kita bikin jurnal itu beda ya, Pak, sama persentase pas kita bikin prioritas pembayaran. Kan gini, tadi makanya ada beberapa angka yang kita pakai ya. Tadi kalau kita pakai, kan ada beberapa yang kita gunakan ya. Kita tadi kan ada cari dulu klaim prioritas, kemudian tadi statement of apa ya tadi ya? Statement of Fair. Padahal singkatannya itulah, nggak tahu kenapa angkanya seperti itu. Terus nanti kita buat jurnalnya, jurnal likuidasi, jurnal penyerahan, kemudian likuidasi, penjualan aset maksudnya. Kemudian satu lagi jurnal pembayaran kewajiban. Oke ya. Berarti kalau yang klaim prioritas nanti yang kita gunakan adalah nilai buku dan juga estimasi realisasi. Statement of work juga sama, nilai buku dan juga estimasi realisasi. Kalau jurnalnya, berarti nilai buku ditambah realisasi. Karena kenapa? Estimasi dengan realisasinya kadang beda ya. Ini dengan ini kadang tidak sama atau nilainya itu. Berarti nanti teman-teman harus perhatikan angkanya apa namanya. Nanti nilai yang digunakan apa.
Terus satu lagi tadi ada ini. Oke. Berarti nanti saya ulang aja nih. Di keterangannya nggak ada di buku. Jurnal yang harus kita buat. Yang harus kita buat. Nanti buatnya urut ya. Yang pertama, penyerahan aset dari perusahaan ke operator. Dua adalah penjualan aset yang dijaminkan full. Berikutnya adalah pembayaran kewajiban dari aset yang tadi ya, yang aset nomor 2. Yang keempat adalah penjualan aset yang sebagian dijaminkan ya, parsiali tadi ya. Yang kelima, pembayaran kewajiban aset nomor 5. Nomor 4. Baru nanti setelah dapat duitnya, pembayaran. Oh, bukan pembayaran, duitnya belum ada. Baru berikutnya adalah penjualan aset yang tidak dijaminkan. Berikutnya adalah pembayaran kewajiban prioritas, klaim prioritas nomor 2. Berikutnya adalah ke-8 adalah terakhir adalah penyelesaian klaim prioritas ketiga yang terdiri dari 2 macam. A. Pembayaran sebagian sesuai dengan uang yang tersedia. Yang B adalah penghapusan sisa utang ke estate equity. Selesai ya. Jadi gitu sih. Jadi jangan lupa nanti jurnalnya dibuat urut ya. Kalau buatnya, kalau nggak urut tambah bingung nanti. Kira-kira gitu sih. Cuma saya bingung ya, di buku kok nggak ada ya, nggak dijelasin yang ini. Yang ini kok nggak dijelaskan tahapannya. Nggak dijelasin tambah bingung. Oke, kira-kira gitu. Ada pertanyaan kah? Kira-kira gitu ya, nanti saya bagikan pembahasan UAS-nya. Jadi nanti teman-teman bisa mengerjakan soal latihannya.
Dan soal kuisnya lancar. Kemarin teman-teman sudah ada yang ikut ini nggak? Sit in di kelasnya Pak Agung nggak? Kelas yang lain ada yang sit in kah? Penuh, Pak. Full. Iya. Nah, tinggal 1 kali lagi aja kok. Oke. Nah, gitu aja teman-teman, nanti saya bagikan pembahasannya, mudah-mudahan nanti teman-teman lancar mengerjakan ujiannya. Oke, mungkin itu aja. Kita, kalau nggak ada pertanyaan, kita ketemu lagi di minggu depan di pertemuan terakhir. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak. Saya terus.